Oke, pada praktikum kali ini kakak akan menjelaskan tentang mamalia. Mari simak videonya berikut ini. Jadi, mamalia merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang memiliki kelenjar susu. Pada hewan betina, kelenjar susu ini akan menghasilkan air susu yang bermanfaat untuk menyusui anaknya. Salah satu contoh hewan mamalia itu adalah kelinci. Kelinci merupakan salah satu jenis dari kelas mamalia yang memiliki 4 kaki atau 2 pasang kaki. Nah, kelinci mempunyai satu kebiasaan unik, yaitu memakan fesesnya kembali ketika pagi hari sebelum matahari terbit. Karena di dalam fesesnya masih terdapat nutrisi seperti protein, serat, dan vitamin yang masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh kelinci. Adapun klasifikasi kelinci ini adalah filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mamalia, ordo Logomorpha, genus Lepus, dan spesies Lepus nigricollis atau kelinci Jawa. Selanjutnya kita masuk ke tujuan praktikum mamalia ini. Jadi ada 4 tujuan dilakukannya praktikum mamalia ini. Yang pertama, kita akan mengamati morfologi kelinci. Yang kedua, kita akan mengamati susunan gigi kelinci. Yang ketiga, kita akan mengamati ekstremitas atau alat gerak pada kelinci. Dan yang keempat, kita akan mengamati anatomi atau organ-organ dalam pada kelinci. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, adik-adik bisa lihat pada video berikut ini atau dapat juga dilihat pada diktat yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk prosedur kerja, adik-adik bisa lihat pada diktat yang telah dikirim atau bisa simak video berikut ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu morfologi pada kelinci. Nah, di sini kita akan mengamati morfologi atau bagian luar daripada kelinci. Dapat adik-adik lihat pada kelinci ini, yaitu pada tubuh kelinci itu diselimuti atau oleh bulu-bulu halus yang agak tebal. Nah, yang memiliki warna berbagai macam. Kebetulan pada praktikum ini itu berwarna abu-abu agak kehitaman. Besar kecil ukuran tubuh kelinci itu tergantung kepada ras, spesies, dan jenis kelinci itu sendiri. Nah, tubuh kelinci itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada caput atau kepala. Dapat adik-adik lihat. Nah, ini adalah bagian atau area kepala. Kemudian ada truncus atau badan. Nah, dari batas leher sampai ke pangkal ekor. Nah, ini adalah truncus atau badan yang terdiri dari 2 pasang ekstremitas atau alat gerak, yaitu ekstremitas superior bagian depan sepasang dan ekstremitas inferior bagian belakang sepasang, serta ada kauda atau ekor. Nah, untuk bagian caput atau kepala itu terdapat beberapa organ seperti organ visus atau mulut. Kemudian ada maksud saya organ visus atau mata, cavum moris atau mulut, aurikel atau telinga, kemudian ada rambut halus di atas bibir yang dinamakan misai. Lalu di bagian truncus atau badan, ini terdapat ekstremitas superior atau bagian depan dan ekstremitas inferior atau bagian belakang. Nah, kemudian ada ekor, ada kauda atau ekor. Ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan yang kedua, yaitu mengamati susunan gigi kelinci. Gigi kelinci mempunyai rumus, yaitu I1, C0, P1,
M3 sama dengan 5. Di mana I sendiri itu adalah insikor atau gigi seri. Ini 1. Kemudian C0 atau kranium, karena ini adalah mamalia maka tidak memiliki taring. Nah, kosong. Bagian gigi taringnya itu kosong. Lalu ada premolar atau gigi geraham depan. Nih. Ini dek. Kemudian ada molar atau gigi geraham belakang. Nah, ini 3. 1, 2, 3. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan untuk morfologi tubuh kelinci. Nah, untuk materi anatomi akan disampaikan oleh asisten dosen berikutnya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem ekstremitas atau alat gerak pada mamalia, yaitu kelinci. Nah, sistem ekstremitas pada mamalia atau kelinci ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sistem ekstremitas superior atau alat gerak depan. Kemudian ada sistem ekstremitas inferior atau alat gerak bagian belakang. Nah, baiklah, kita pertama akan membahas tulang-tulang ekstremitas pada ekstremitas superior atau alat gerak bagian depan. Nah, yang pertama itu ada os clavicula. Nah, os di sini adalah bahasa untuk tulang ya, Dek, bahasa Latin untuk tulang. Kemudian setelah itu ada humerus. Nah, humerus atau tulang lengan atas. Setelah itu ada radius. Radius ini bagian yang kecil ya, bagian yang kecil. Kemudian ada ulna. Nah, ulna adalah bagian tulang yang besar. Kemudian ada phalanges, kemudian digiti. Nah, untuk sendi-sendi di sini, nah, sendi-sendi itu perbatasannya ada nama-nama yang disebutkan. Nah, kalau untuk bagian atas itu disebut dengan proksimal, sedangkan untuk bagian bawah disebut dengan distal. Nah, di sini ada 3 sendi. Langsung ke contoh. Proksimal dari ini tadi humerus ya. Proksimal dari humerus atau bagian atas dari humerus itu bersendi dengan os clavicula seperti itu. Kemudian untuk sendi yang kedua, distal dari humerus. Nah, distal bagian humerus artinya bagian bawah dari humerus bersendi dengan proksimal dari radius dan ulna. Kemudian ini sendi yang terakhir, bagian bawah artinya distal dari radius dan ulna itu bersendi dengan tulang ossa carpalia seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas ekstremitas inferior atau alat gerak bagian belakang dari mamalia, yaitu kelinci. Nah, ini adalah tulang coccyx. Kemudian ini adalah tulang femur atau tulang paha. Nah, setelah itu ada tulang di sini yang besar itu tibia dan yang kecil itu tibula. Nah, di sini ada tulang ossa dorsalia dan ini ada phalanges, kemudian digiti atau jari-jari seperti itu. Nah, baik, sama seperti ekstremitas superior tadi, setiap sendi-sendi ini bagian atas itu dinamakan proksimal dan bagian bawah itu dinamakan distal. Nah, kita langsung saja ke contohnya tadi, sama seperti tadi. Artinya proksimal dari femur ini bersendi dengan os coccyx atau tulang coccyx. Kemudian ini ada lagi sendi. Nah, merupakan bagian bawah dari femur. Artinya distal femur itu bersendi dengan proksimal tibia dan tibula. Nah, ini adalah sendi terakhir, itu bagian bawah dari tibia dan tibula. Artinya distal tibia dan tibula bersendi dengan ossa dorsalia. Nah, artinya bagian bawah dari tulang tibia dan tibula bersendi dengan tulang ossa dorsalia. Nah, baik, mungkin itu penjelasan dari sistem ekstremitas alat gerak pada mamalia, khususnya kelinci.
Baik, selanjutnya kita masuk ke traktus digestivus atau sistem pencernaan pada mamalia khususnya kelinci. Nah, sistem pencernaan pada kelinci ini dimulai dari mulut. Nah, di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan terjadi proses mastikasi, artinya pencampuran antara saliva atau air liur dengan makanan. Nah, setelah dari mulut, makanan akan masuk ke lambung melalui esofagus atau kerongkongan. Nah, di lambung ini makanan akan terjadi pengasaman oleh enzim HCl atau asam klorida yang berfungsi sebagai selain untuk mengasamkan makanan, namun juga untuk membunuh bakteri patogen yang masuk bersama pakan. Nah, lambung ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kardia bagian atas, fundus bagian tengah, dan pylorus bagian yang melengkung ke bawah. Nah, dari lambung ini makanan akan langsung menuju usus halus. Nah, untuk usus halus dapat kalian lihat merupakan bagian terpanjang dalam sistem pencernaan ini. Nah, di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan melalui pili-pili usus, kemudian diserap ke dalam pembuluh darah, dan terakhir itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, perlu kalian ingat di usus halus ini terdapat 3 enzim, yaitu enzim amilase, yang kedua itu enzim protease, dan ketiga itu enzim lipase. Nah, dari sini, dari usus halus, makanan yang masih mengandung serat atau nutrien itu akan masuk ke dalam saikum. Nah, di saikum ini akan terjadi fermentasi makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk. Nah, dari saikum ini itu akan menghasilkan feses, ya, akan dikeluarkan melalui anus. Nah, feses ini dinamakan cycle pills atau feses yang berbentuk seperti tumpukan anggur. Nah, feses inilah yang akan dimakan kembali oleh kelinci pada pagi hari atau malam hari yang disebut dengan cropopagi. Nah, sedangkan untuk pakan pakan yang tidak mengandung serat lagi atau zat nutrien yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, dari usus halus kemudian dia akan langsung menuju kolon atau usus besar. Nah, di kolon ini akan terjadi penyerapan air secara besar-besaran sehingga feses yang dihasilkan itu lebih kering dan keras, kemudian keluar melalui anus. Nah, feses yang dihasilkan dari usus halus atau yang tidak mengandung yang tidak mengandung zat nutrien ini lagi itu disebut dengan fecal pills. Nah, fecal pills ini tidak dimakan kembali oleh kelinci. Beda halnya dengan cycle pills tadi. Nah, baik itu mungkin merupakan salah satu keunikan dari kelinci, yaitu memiliki kebiasaan cropopagi atau memakan makanannya kembali yang dari saikum. Oke, baik mungkin itu dari kakak. Terima kasih. Baik, mungkin ini bagian terakhir dari pembahasan mamalia, yaitu tentang traktus urogenitalis atau sistem reproduksi pada kelinci. Nah, sistem reproduksi pada kelinci ini yaitu terjadi fertilisasi atau pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk. Nah, untuk alat-alat reproduksi yang terdapat pada kelinci betina itu terdiri dari sepasang ovarium atau yang menghasilkan ovum, kemudian sepasang saluran telur atau oviduct. Nah, fertilisasi ini akan terjadi di saluran telur nantinya. Setelah itu, setelah terjadi fertilisasi itu akan masuk ke dalam rahim atau uterus. Nah, di uterus ini terdapat plasenta, artinya ya kelenjar yang menghubungkan antara induk dan anak. Nah, setelah dari uterus, masa embrio kelinci ini yaitu selama 31 hari. Setelah itu kelinci akan keluar melalui vagina. Nah, mungkin hanya itu untuk reproduksi betina pada kelinci.
Nah, untuk reproduksi alat-alat reproduksi pada kelinci jantan yaitu terdiri dari sepasang testis. Nah, itu untuk menghasilkan sperma, kemudian sepasang saluran sperma, kemudian sperma. Nah, sperma inilah yang akan menghasilkan anak nantinya.